Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berdoa. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar chapter 8 yang di buku kalian ada ya yang bertuliskan I always do my homework ya. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 139 ya. Kalau yang pegang buku dibuka halaman 139. Nah, I always do my homework ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, di chapter 8 ini yang berjudul I Always Do My Homework adalah pelajaran tenses. Yang pertama yaitu simple present tense ya. Tenses itu ada banyak sayang ya. Sekarang kita pelajari dulu simple present tense ya. Nah, kalian melihat ya, perhatikan simple present tense itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sehari-hari atau pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya ya, kamu pergi sekolah setiap hari, ayah pergi ke kantor setiap hari ya, saya berenang 1 kali seminggu ya. Kalau 1 kali seminggu itu berarti secara terus-menerus setiap minggu berenang, begitu. Kita berpuasa setahun sekali. Nah, setiap setahun sekali kita berpuasa. Nah, itu disebut dengan kalimat simple present tense, ya. Nah, kalimat present tense sini ada dua ya, yaitu dengan bentuk nominal, yang kedua dengan bentuk verbal. Ya, bentuk nominal ini menggunakan to be, is, am, are. Sementara bentuk verbal menggunakan to be, do, dan does. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan bentuk nominal adalah kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Ya, misalnya dia seorang pelajar. Nah, pelajar kan bukan kata kerja ya. Dia seorang pelajar ya. He is a student. Nah, sementara kalau bentuk verbal itu I go to school every day. I go to school every day. Nah, nanti selanjutnya nanti akan ada banyak contohnya ya. Ya, anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap kalimat itu pasti selalu ada subjek. Subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku. Pelaku itu apa maksudnya? Pelaku adalah yang mengerjakan sesuatu, orang yang melakukan ya. Di sini ada, lihat ya, ada 7 ya. I, you, we, they, he, she, it. Nah, ya. Dan di sini I itu menggunakan to be am, ya. Kalau dia nominal, sementara kalau verbal dia menggunakan do. You, kamu, nominalnya are, verbalnya do. We, kami atau kita, nominalnya are, verbalnya do. They, mereka atau kalian, nominalnya are, verbalnya do. He, dia itu satu orang laki-laki ya. Itu nominalnya is, lalu to be verbalnya does. She, dia perempuan satu orang, nominalnya is, verbalnya does. Sementara it, nah ini ditulis nih, it untuk benda atau binatang. Maksudnya untuk benda itu apa? Misalnya ada kalimat the window is clean. The window is clean. Nah, itu ada is kan? The window is clean. Nah, windownya berapa? Cuma satu. Kalau windownya satu, maka menggunakan is. Sementara kalau windownya banyak, ya the windows. The windows are clean. The windows are clean. Maka menggunakan they, ya. They are clean gitu ya.
Lalu yang satu tadi the window saja, it is clean gitu ya. Maka di sini Ibu katakan bisa untuk benda. Sementara untuk binatang maksudnya binatangnya kita belum tahu jenisnya itu jantan atau betina. Ya, misalnya dari jauh nih, kita lihat gajah itu betina atau jantan. Atau kita lihat, nggak usah jauh-jauh deh, misalnya semut. Nah, semutnya itu kan kita ngeliat semut kecil tuh ya. Nggak tahu ini semutnya jantan atau betina. Maka semut itu ya, the N itu bisa diganti dengan it. Oke, paham ya? Nanti ada ininya ya. Oke. Anak-anakku sekalian, keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple present tense adalah misalnya always. Always itu artinya, meaning itu arti ya sayang. Always itu selalu, usually biasanya, never tidak pernah, seldom jarang. Seldom ini sama dengan rarely ya. Often sering ya, sometime kadang-kadang, every day setiap hari, twice a week ya, 2 kali seminggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun ya. Twice a week itu 2 kali seminggu ya. Oke ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dimaksud dengan always ya, usually, often, sometimes, seldom, never, dan lain-lain sebagainya. Nih contohnya seperti ini misalnya ya. Sunday, Saturday, Friday, Thursday ya. Lalu Wednesday, Tuesday, Monday ya. Lalu di bawahnya ada adverb ya. Sunday hari Minggu, Sabtu, Jumat ya, Kamis, Rabu, Selasa, hari Senin ya. Nah, always itu maksudnya selalu. Nah, selalu apa? Nah, dalam waktu 1 minggu itu dia selalu mengerjakan sesuatu. Ya, sementara usually itu biasanya. Nah, kalau sudah ada biasanya ini maksudnya adalah dalam 1 minggu itu dia 1 kali tidak mengerjakan. Nah, often itu sering. Sering itu bisa 2 kali dia tidak mengerjakan dalam 1 minggu. Sometimes, kadang-kadang. Bisa jadi dalam 1 minggu itu dia cuma 3 atau 4 atau 2 kali mengerjakan. Sementara seldom itu jarang. Nah, jarang maksudnya adalah dia tidak pernah mengerjakan. Kadang-kadang 1 minggu sekali aja dia mengerjakan. Sementara untuk never itu tidak pernah sama sekali dia mengerjakan sesuatu dalam 1 minggu. Ya, baik anak-anakku sekalian, perhatikan lagi ya. Ini namanya adverb keterangan waktu dalam present tense. Nah, contoh kalimat simple present tense adalah sebagai berikut. Nah, lihat ya. Tadi Ibu sudah sedikit menerangkan tentang bentuk nominal. Nah, di sini ya, lihat. Dino is a student. Dino is a student. Itu kalimat positifnya. Kalimat negatifnya, Dino is not a student. Ya. Nah, Dino is a student. Dino seorang pelajar. Dino is not a student. Dino bukan seorang pelajar. Is Dino a student? Apakah Dino seorang pelajar? Kalau iya, maka jawabannya yes, he is. Nah, he itu pengganti Dino ya. Nah, kalau tidak, no, he is not. Nah, nomor 2, perhatikan. Dino and Doni are twins. Dino and Doni are twins. Dino dan Doni adalah kembar. Ya. Lalu negatifnya, Dino and Doni are not twins. Dino dan Doni bukan kembar. Ya. Lalu pertanyaannya, are they twins? Apakah mereka kembar? Nah, they ini pengganti Dino dan Doni ya. Kalau iya, maka jawabannya yes, they are. Kalau bukan, jawabannya no, they are not. Ya. Nah, sementara untuk bentuk verbal, nah di sini perhatikan. Dino likes football. Dino likes football. Dino menyukai sepak bola.
Nah, Dino menyukai bola, bermain bola, football, bola kaki maksudnya ya. Nah, untuk kalimat negatifnya, Dino does not like football. Nah, ketika dia kalimat negatif, maka S di situ likes, itu S-nya hilang, diganti dengan does kalau dia negatif ya. Dino does not like football. Maka ketika dia untuk kalimat interrogatifnya ya, maka di sini ditulis does-nya ini berada di depan ya. Seperti tadi ya, is-nya ada di depan. Does Dino like football? Ya, Dino does not like football. Dino tidak suka bola, ya, bermain bola. Does Dino like football? Apakah Dino suka bola? Bola kaki? Kalau iya jawabannya yes, he does. Kalau tidak, no, he does not. Ya. Nah, sementara nomor 2 perhatikan. Dino and Doni like ice cream. Dino and Doni like ice cream. Ya. Dino dan Doni suka es krim. Perhatikan, karena dia dua orang, Dino dan Doni, ya, maka like-nya ini tidak ada S-nya. Kenapa? Nah, perhatikan. Dino and Doni do not like ice cream. Dino and Doni do not like ice cream ya. Karena Dino and Doni ini to be-nya adalah do. Maka dia tidak ada penambahan S. Nah, ketika dia kalimat negatif ya kembali ya sama to like jadi like ya. Lalu pertanyaannya do they? Nah, they ini adalah pengganti Dino dan Doni ya. Do they like ice cream? Kalau iya jawabannya yes they do. Kalau tidak no they do not. Oke? Anak-anakku sekalian, contoh simple present tense yang menggunakan keterangan. Perhatikan. I always do my homework. I always do my homework ya. Ada di buku kamu ya. Halaman berapa tadi? 139 ya. I always do my homework. Saya selalu mengerjakan PR saya. I never eat bubble gum. I never eat bubble gum. Saya tidak pernah makan permen karet. Sometimes I eat bread for breakfast. Kadang-kadang saya makan roti saat sarapan. I rarely drink coffee. Saya jarang minum kopi. I usually play football on Sunday. I usually play football on Sunday ya. Nah, maka di sini artinya adalah saya biasanya bermain bola hari Minggu ya. Saya biasanya bermain bola hari Minggu. Terakhir, I often read English book. I often read English book. Saya sering baca buku bahasa Inggris ya. Ini adalah contoh kalimat present tense yang menggunakan keterangan waktu ya. Oke ya. Nah, anak-anakku sekalian, keterangan tentang subjek. Nah, ini yang tadi Ibu bilang ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menerangkan ya. Kadang-kadang kalian suka bingung nih. Ini kata gantinya apa ya? Nah, ini apa ya? Nih, perhatikan ya. Keterangannya ya. Perhatikan. Misalnya I. I itu artinya saya. Dia adalah orang pertama tunggal atau singular. Contohnya misalnya ya, saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah saya. Maka di situ ditulisnya I always do my homework ya. Yang sama yang tadi ya contohnya ya. Yang kedua, he artinya dia laki-laki orang ketiga tunggal. Dia laki-laki, dia satu orang ketiga tunggal ya. Maksudnya orang ketiga bukan kita, ada orang lagi. Maka kita katakan orang ketiga tunggal ya. Contohnya Hardianto biasanya makan semangkuk bakso setiap hari Minggu. He eats a bowl of meatball every week ya. He eats a bowl of meatball every week ya. Lalu si artinya dia perempuan.
Orang ketiga tunggal juga si. Kata gantinya di sini Ibu contohkan Diana. Diana masak ayam goreng. She cooks fried chicken. She cooks fried chicken. Ya, Diana masak ayam goreng. Ya, nah Diana ini ya bisa diganti dengan she. Ya, oke ya. Nah sekarang perhatikan. We artinya kami atau kita. Ini terdiri dari dua orang atau lebih, tapi melibatkan saya di situ. Misalnya, I, Mirna, and Susi go to supermarket every month. I, Mirna, and Susi go to supermarket every month. Saya, Mirna, dan Susi pergi ke supermarket setiap bulan. We go to supermarket every month, ya. We go to supermarket every month. Kami atau kita pergi ke supermarket setiap bulan. Nah, I, Mirna, and Susi ini kita ganti menjadi we, ya. Ya, maksudnya adalah we itu kita nih, ibu misalnya yang ngomong itu masuk, ikut terlibat, pergi, ikut pergi, gitu ya. Nah, sementara they artinya mereka atau kalian terdiri dari dua orang atau lebih, tapi tidak melibatkan saya. Tidak melibatkan saya, tidak melibatkan orang yang bercerita ya. Ini ceritanya Ibu sedang menyampaikan ya. Fikri, Harry, and Bambang are play football twice a week. Fikri, Harry, and Bambang are play football twice a week. Fikri, Harry, dan Bambang bermain bola 2 kali seminggu. Ya, Fikri bermain bola. Fikri, Harry, dan Bambang bermain bola 2 kali seminggu. Nah, Fikri, Harry, dan Bambang ini kita ganti menjadi they. They are play football twice a week. Mereka atau kalian bermain bola 2 kali seminggu. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ya. Begitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita lihat di latihan-latihannya ya. Kamu mengerti atau tidak ya. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian dan respon kalian, tanggapan-tanggapan kalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia dan jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.